Orang ini adalah YouTuber yang punya saudara kembar dan sekarang mereka udah pecah dan melakukan kegiatannya masing-masing. Salah satu saudaranya tinggal di mobil sekarang. Kita bakal cobain makanan favorit dia dan makanan yang paling dia benci bareng Arthur Tainel. Kita bakal ulik dari dia kena tipu ratusan juta sampai dia berhenti YouTube sama kembarannya. Bil, kembaran macam apa? Tonjok-tonjokan, aku sama Billy tonjok. Itu yang ketampar banget. Sekarang kita mau ketemu sama Arthur. Kalau kalian nggak tahu siapa Arthur itu, dia sama saudaranya punya YouTube channel ya, namanya Koko Kembar gitu. Mereka itu twins. Dan sekarang Arthur mempunyai jalannya sendiri dan dia punya camper van. Dan kita bakal tanyain kenapa dia itu tinggal di mobil sekarang. Oh my god. Nah itu dia. Halo. Gila, ada kamera aja. Yes. Akhirnya kita bertemu dengan dia. Maaf gua agak lambat nih. Oh, nggak apa-apa, santai bro. Lagi kerja juga. Oh, lagi kerja? Iya. Aman-aman. Oke. Oke, lihat di sebelah gua ada siapa? Ada sales atau komputer. Sales komputer. Tapi tinggal di camper van. Tuh lihat Iya. what the hell? Itu lagi nabung kan, nabung duit biar apa? Hidup minimalis, terus Minimalis. beli KFC, sahamnya KFC. Saham KFC. Lu mau beli saham KFC? Mungkin ya. Ya, jadi sementara ini frugal living dulu lah. Frugal living. Indis Jadi lu ekonomi. sambil menabung lu tinggal di camper van ini. Yoi, bener. No land, nggak ada bayar apa-apa, nggak ada bayar cicilan rumah, jadi di camper van aja. Ini gue penasaran tuh. Kenapa? Kan lu punya pacar ya? Punya pacar ya. Punya pacar kan? Nah. Tapi pacar lu kan pasti rindu sama lu. Oh, rindu sekali. Kan lu misalkan pergi-pergi kemana-mana kan tidak dekat sama dia. Ya, bener. Nah, makanya itu harus diomongin memang sama pacar. Kayak ya kita call seminggu, sehari sekali call malam-malam gitu. Paling setiap hari. Tapi kan ini kan part of the journey, nggak mungkin selamanya kan. Oke. 3-4 tahun mungkin upgrade yang lebih besar biar pacarku bisa ikut juga. Well, Maksudnya lu mau ngajak dia tinggal di camper van? yoi bos. What the hell? Lalu dia ada nginap di gacoan cuy. Eh, itu ada pungli anjir, kena akamsi siapa gitu nggak tahu. Diketok minta 200.000 anjir. Kenapa kepikiran nginapnya di gacoan gitu? Kenapa? Lu mau coba aja? Mau nyoba aja. Coba aja ya? Di kota kira-kira di mana yang bisa gitu For kan. having fun aja gitu. Iya, for having fun. Terus oke. ternyata ya nggak works. Ternyata kejauhannya nggak 24 jam. Aku pikir 24 jam kan, ternyata nggak 24 jam waktu di sana. Tapi Gitu. lu tetap tinggal di situ kan? Tetap tinggal di sana. Why not? Kita Why kan not, kan? everything for the content ya. Everything for the content, bro. 6-7. Oh iya, 6-7. Jadi, oke, gue mungkin nanya ya pertama, berapa budget lu? Lu ada buatin budget kan sih? Ada budget ya. Sebenarnya di awal itu nggak mahal-mahal banget. Kalau kita ngomongin the whole package awalnya ya, Ya. itu paling lumayan mahal sih, 200 juta. 200 juta itu mobilnya doang atau? Semua. Semua? Yap, ya kan nggak terlalu mahal kan? Orang sekaya Egan Nusuk mah ngomong ini nggak kaya, Amin, ini nggak mahal lah. Ya. Tapi mobilnya pasti jam-jam di bawah 100. Tapi di 180-an, 180-an. dalamnya 20 juta. Oh gini, awalnya 260-an ya. Dalamnya sekitar 60 tambah baterai 80. Oke. 80 tambah 160. Berarti 260. Ya, 260 benar. Ya, bukan 200 pas ya. 260. 260 Koreksi. juta. Tadi dibilang 200 juta kok murah. Biar apa? Hooknya tuh kayak awareness-nya, murah gitu. Wah, gitu kan. Sebenarnya ada tambah 60 juta. 6-7. Meskipun nggak proper banget awalnya ya, kan mau upgrade lagi kan soalnya. Jadi awalnya memang nggak seproper itu, soalnya kan nyoba buat keliling. Oh ternyata kurang ini, kurang itu. Jadi tetap belajar kayak bikin apa ya, bikin rumah tanpa PLN gimana, Ya. kelistrikannya gimana, belajarin ampere-amperan, belajarin power station gitu. Itu semua harus belajarin semua biar Berarti lu belajar memang total sendiri. total sendiri ya, otodidak lah. Tapi ini masalahnya adalah duitnya ini lu sponsor sendiri atau ada disponsori? Kebanyakan sendiri sih ya untuk awal-awal. Kan kemarin Fair, sudah fair. ngumpulin duit dari Koko Kembar kan. Ya. Udah dibakar semua untuk ini. Lo sekarang memang tidur di sini nggak hari ini? Hari ini malam ini Malam ini? tetap tidur di sini, cuman di rumah, di parkiran rumahku ya. Jadi untuk membiasakan, kerja sih. Jadi dia harus kayak, walaupun dia parkirnya di depan rumah gitu, tapi dia tidurnya di sini. Yoi, menurunkan kualitas hidup biar lebih bisa jumping gitu. Ngeri ya? Let's see ya. Kita langsung buka. Boom, shakalaka, boom. Nah, seperti inilah. Cukup kecil ya. Nah, kalau masuk ke sini, sepatu harus dilepas. Soalnya kan kayak rumah kan. Iya. Ini makanya gua pakai sendal nih, bro. Lihat tuh. Gua pakai sendal. Iya, aku salah pakai sepatu. Aduh. Kuncinya Hyundai. Yes, Hyundai H1. Ya, kaos kakiku berbeda ya warnanya. Kalian bisa lihat sendiri seberapa bedanya. Lihat, hitam putih. Ya, black and white. Seperti ini, Bos.
Wow, that's Ini kalau crazy. nyalain lampu ya. Untuk sementara ini sebenarnya kalau ngomongin setupnya belum yang proper banget buat keliling. Sebenarnya kalau kita take out semua ini, meja ini kan kecil kan jadinya. Iya. Kalau di take out semua bisa buat masak, bisa buat laptop, jadi bisa ganti-ganti gitu. Kan gue lihat lu masak di sini juga nggak sih? Iya. Di sini nggak sih ini ya? Yoi. Iya itu. Gila, nonton juga ya, nonton YouTube-nya Arthur Title ini. Wah gila. Gua selalu penonton setianya bro. Riset demi konten aja deh. Ah. Enggak lah. Nah, inilah dia. Wah, that's cool shot. Set. That's it. Wow. Ini adalah kompor portable ya. Berarti Ya, lu segini. masak sendiri nih memang? Masak Biasa? sendiri. Oh, kalau sehari-hari di Jakarta nggak sih? Tetap beli sih. Oh, tetap beli? Warteg-wartegan lah. Ini Ini sih. kebetulan nomad nih kayaknya. Kalau misalnya pergi-pergi mungkin bakal masak sendiri ntar. Oh. Iya. Tapi kalau di Iya Jakarta sih. kayaknya males deh. Panas banget. Kalau misalkan masak apa sih masak lu biasanya? Telur, mie, nugget, sosis, iya, yang simpel-simpel Indomie. Indomie, Ya masakan-masakan endorsan lah. Kansler gitu. cancer. Cancer baik banget sih cancer. Iya. Lagi kalau dia bersama cancer. Iya. Bener-bener. Wow, guys, aku di dalam. Gengs, lihat gengs, kita bisa main game sini Fortnite. Lu main Bisa, Fortnite? bisa main Fortnite. Bisa main Pingin Fortnite? sih, tapi belum pernah. Mainnya kemarin apa ya? Apex. Apex. Ya, cuman Wah. dulu sempet. Pengen main FIFA sih itu. Iya sih, bagus juga sih main FIFA sini. Iya. Lihat monitor aja melengkung gitu. Iya, mendukung 34 inch. Curved. Curve. Dan aku bakal jual mau beli. Serius? Emang berapa? Dia serius lu jual? Iya. Mau ganti berapa inch? Gua mau Atau- pakai laptop aja, pakai laptop itu. Jadi terlalu gede kan soalnya. Makan tempat banget. Ditambah ada keyboard. Dulu gua mikirnya, gua kan produksi musik juga. Iya. Gue dulu mikirnya pengen idealisnya, pengen bikin musik di dalam sini. Cuman ternyata setelah pikir-pikir, aduh, kayak terlalu idealis deh. Gua nggak pernah sih dengar lu lagu ya, nggak ada. ya. Gue pernah bikin dulu waktu masa-masa merintis ya, waktu sebelum konten waktu itu. Ya orang tua aku kan ekonomi financially jatuh kan. Jadi waktu itu kondisinya kuliah, orang tua aku hancur lah. Kenapa? Secara ekonomi ya ditipu sama temen. Waktu itu bisnis apa ya? Percetakan gitu lah. Akhirnya setelah itu keluar kuliah film waktu itu kebetulan. Wow. Nah, Ini wow, beralih ke YouTube lagi kan yaps, story-nya. Wow. yoi, bener. Makanya keluar dari kuliah film karena memang kuliah film mahal banget waktu itu. Di binus. Di Binus. Berapa Aku waktu itu habis sekitar satu orang 180 juta kayaknya. 100? 80 juta. Kali 2, 360 juta. Dan orang tua aku waktu itu di kondisi yang nggak bisa, men. Ini susah banget, Susan. Akhirnya kita terpaksa keluar umur 19 tahun usah kerja. Di kantor. Tapi kerja kantor kan gajinya waktu itu aku kecil. Ya. Mau nggak mau aku harus nambah-nambahan. Ya. Karena aku bisa bikin musik, aku bikin musik buat teman-temanku yang kuliah film. Oke. Gitu, yang lagi ngerjain tugas akhir lah. Aha. Aku bikin musik scoring, ya kayak Ludwig Göransson, Hans Zimmer, Hans Zimmer. that kind of type Kalau shit. kalian nonton Odyssey. Yoi, Odyssey. Kenapa lu Billy nggak lu ajak aja? Gak cukup bos, kalau Billy ajak ke sini. Coba gimana caranya lu tuh untuk kayak Billy ikut dong sama gua ngonten gitu kan? Nggak mau dia. Bill, kamu kembaran macam apa? Hah? Kembaran macam apa? Kenapa Bill lu nggak mau Bill? Kenapa lu naik motor mulu Bill? Motoran mulu gue liat Bill. Aduh. Mungkin dia passionnya ya. Passionnya, iya, passionnya. Iya, bawa ya. Kenapa tidak gantian? Misalkan sehari Billy jadi anak yang permen, lu jadi anak motoran. Thank you for the idea, bro. Such a Ryan mindset ya. Ini otaknya sudah growth mindset banget parah. Billy juga lagi nge-build motor campingnya. Ada lagi apa genre baru namanya moto camp. Dia bakal bangun tenda sendiri gitu-gitu. Ya Jadi begitulah. anak-anak camper fan nih camping juga kan? Camping juga ya. Justru utamanya kan harusnya di camping, bukan di tempat kota kan. Ya. Makanya orang-orang di komentarku kesel semua. Karena lu di kota. Kalau masih di kota, ya kan? Dan karena belum Cabut ke hutan lu. Gua ya kira awal-awal ya, ini tinggal di hutan bro. Loh, tapi sering ke hutan, ya seminggu sekali lah ke hutan. Seminggu sekali. Buat bertapa, merenung, mencari arti kehidupan ini. Anjay! Lu bilang ke pacar lu, Beb, aku ke hutan ya, mau merenung dulu. Ini kayaknya orang stres ya ini. Ke hutan cari apa? Cari kuntilanak kayak. Jadi kalau misalkan lu kan tidur di sini ya. Jadi ini tempat tidurnya nih guys nih. Ya, ini bisa ditarik ntar. Ini di sini ada kulkas, yang nggak ada isinya sekarang. Tapi pretty cold. Gitu. Aku penasaran, lu nggak takut nggak sih kalau misalkan ada orang kayak ketok langsung kayak atau enggak masuk ambil mobil lu Langsung berangkat gitu. langsung berangkat, cut, lu baru bangun gitu kan? Hah? Kok jalan gitu? Kayaknya itu ide menarik buat kita bikin drama ya. Kayaknya nggak segampang itu gitu. Tapi aku sudah siap kapak di sini. Udah siap beberapa hal lah. Ini ada kompartemen, ada kapak di sini. Oh my. Gua mulai kapak sekop sih. Sekop sih, iya. lu mau. Ada pisaunya ini. Wow. Tapi ya menu pakai sekop gimana ya? Lu pikir Minecraft anjir? Bisa menu babi pakai sekop anjir. Lu pernah bawa cewek lu ke sini ya? Ya pernah. Cuman nonton doang, nonton film ya. Tapi enggak lah. Kalau sama cewek ya paling
nonton doang di sini. Sama cewek doang ya nonton doang sih. Kita halal aja lah. Tunggu menikah dulu baru melakukan kegiatan yang Makin dekat. Kalau kalian tahu, geng, dia tuh pernah buka rumah makan ya. ya. Nah, rumah makan. Nah, kita ngebahas ini nih. Dulu pas gua kuliah kan sering lewat FYP. Apalagi yang di shorts, gua nontonnya ya shorts dulu kan. Jadi gua ngelewatin dia ada buka rumah makan jualan Ya. ayam atau Ya, ayam goreng. ayam goreng kan? Ya, ayam goreng. Nah, jadi waktu gua lihat kayaknya enak. Lalu tiba-tiba gua udah lama ternyata udah tutup. Iya. Oh, ini kayaknya aku dikulitin deh sama Eka Nusup ini kayaknya. Dikulitin. Kita harus butuh ada drama dikit gitu. Oh gitu, ada drama ya. Apalagi ini kayak kita baru-baru mulai long form gitu, gitu kan ya. Lebih Apa sos sepuh, itu? lebih senior dari gua. Jujur nggak boleh gitu, Sur. Lu memang lebih senior dari gua, Sur. Ya senioritas. Senioritas itu hanya untuk orang lemah. Anjay. Lu buka dengan ide beranggapan untuk pasti untung ya kan. Ya, of course. Of course. Lu course. buka bisnis tuh tujuannya untuk untung ya, Bro ya. Hmm. Nah, lalu lu mulai jalan tiba-tiba satu dan lain hal, lu bangkrut nih. Ya, Pasti ada masalah. pasti. Oke. Masalahnya tuh apa sampai lu akhirnya tutup gitu. Oke, aku jelasin secara detail, enggak lah. Short story ya. Jadi awalnya itu kita buka pikirnya kan, wah ini aku ini FOMO gitu. Kenapa FOMO? Sudah punya followers 9 juta di TikTok, tapi nggak bikin bisnis. Itu pemikiran yang menurutku salah. Apa hubungannya followers sama bisnis? Emang dengan followersmu besar, itu kamu bisa bikin bisnis? Belum tentu. Itu nggak ada hubungannya menurutku. Bisnis kan all about converting, ya kan? Bisnis kan all about gimana caranya bisnismu ini bisa kemakan sama audience, sama pasar, market. Followersmu banyak, bisnismu kurang oke, ya nggak kemakan pasar. Apakah waktu itu ayam berkembar bisnis yang cukup oke, secara produk lumayan oke? Kita bisa bilang consistently lumayan oke lah secara penghasilan per hari gitu, lumayan oke lah. Kalau buat range bisnis F&B lumayan oke. Lumayan oke. Cuman masalahnya ada di operasional. Jadi aku kan ya ada partneran lah sama orang operasional. Aku nggak ngurusin di sana. Aku sama Billy itu ngambil part sebagai marketing. Jadi aku nggak ngeliatin operasionalnya. Di saat itu kita kan fokus konten sama fokus masarin ayam berkembar. Ayam berkembar, ya. Which is ya nggak bisa kontrol terlalu gimana di bidang operasional kan. Di Fokus marketing kan. fokus marketing, Caranya. iya mau nggak mau ya. Kita bisa bilang Logan Paul sama KSI pun di Prime juga mereka they're not the operational part gitu kan. Mereka adalah the marketing part. Sampai akhirnya ternyata di tengah-tengah jalan waktu setelah kita nge-build cost CO2 itu lebih tinggi daripada pemasukan. What happened? Ya. Ini kenapa lagi nih? Nah, itu masalah terbesar sebenarnya. HPP-nya itu lebih mahal daripada omset yang masuk. Break even point belum? No. Kita rugi lumayan gede banget ya, 3 digitan lumayan gede. Oh, hell? Ya. Oke, lanjut. Oke. Ini drama nih. Tapi justru di sana aku jadi belajar. Aku nggak maki-maki, aku nggak kesel. Cuman aku bisa menerima itu gitu. Maksudnya ini part of the story of our life kan. Kita nggak mungkin bisa berkembang kalau kita nggak jatuh dulu. Filosofi banget. Filosofi banget. Soalnya pada akhirnya kan kita gagal ngelakuin satu hal. Akhirnya kita kebuka kan matanya. Oh ternyata kurang ini. Kita nextnya bisa belajar lagi. Dan aku mikir ya bisnis F&B adalah bisnis yang oke. Kalau kita bisa nanganin the whole proses itu kita sendiri. Bukan dilempar ke orang lain atau partneran sama orang yang salah lah. Bukan salah juga lah. Kita bisa bilang partner yang nggak into it gitu. Berarti Gitu lu sih. kepukul karena kejadian ini. Lumayan terpukul ya. Dan ego kita lah kan langsung dipertaruhkan, gengsi dan kawan-kawan ya. Tapi akhirnya aku belajar, ternyata gengsi nggak penting, ternyata hal-hal yang terlalu cepat instan juga nggak penting. Kan itu kan nyari insanity kan. Oke, aku sudah 2 tahun konten, 9 juta followers, artinya aku bisa bikin bisnis buat aku makin kaya, bikin instan. Kalau gua jadi lu juga kayak ego sih jadi tinggi ya. Ego Jujur, jadi tinggi, iya. sih. Ya, sekarang akhirnya aku belajar dari kasus ini, aku belajar kita ngapain ngasih makan gengsi gitu kan. Itu gengsi nggak perlu dikasih makan. Ya. Akhirnya kita ya pelan-pelan aja tapi pasti. Orang tua kita dulu bisnismen zaman dulu berapa tahun mereka untuk achieve level ini gitu kan. Sekarang kita mau cepet-cepet 2 tahun langsung 20 juta followers, 30 juta followers. Ya terserah sih ya, itu jalan masing-masing. Cuman kan kita bisa lihat the process itself gitu. Intinya dia ngambil duit lu. Enggak ngambil duit lah. Not specifically in that. Mungkin nggak terlalu ngurus dan mungkin karena harga ayam dan lain-lain mungkin dia ngontrol. Aku nggak bisa ngeliat gitu apa masalah dalamnya. Kayaknya dia ngambil. Boleh Itu teman lu. bukan sih partner lah ya, kita ketemuan lah. Jadi lu udah sit down sama dia gitu. Ya usah ketemu ngobrol-ngobrol. Cuman ya ternyata ya gitulah. Kita sampai hukum-hukum gitu. Oh enggak. Aku belum cukup kuat lah untuk melakukan itu lah. Dan aku rasa kalau aku ngelakuin itu waktuku aku buang banyak untuk sesuatu yang nggak pasti. Hukum di Indonesia kan all needs money kan, pasti ya kan. Ya. Itu it is what it is. Ini sorry. Dan aku rasa pasti makan waktu yang cukup lama untuk memproses itu. Bisa bahkan setahun 2 tahun. Jadi aku pikir kenapa nggak 1 tahun 2 tahun kita ini dipakai buat hal yang kita bisa kontrol sendiri. Which is ya kita content creating, building our personal brand. Personal brand ya. Ya gitulah. Deep now, Ya. bro. So deep. Keren juga ya, ada gitu. Keren. Lu hilang.
Langsung first bite dari Arthur. Oke, terus ya. Mau ku suapin, sayang. Cheers, motherfucker. Cheers. Gimana? Udah. 9. Lemaknya meleleh langsung kayak nyes gitu. Iya sih. Kayak bateri banget. Buttery banget. Steaknya juga lembut. Rasanya dagingnya kaya banget. Kayak sapinya kan. Sapinya lembut gitu. Gimana rasanya? Sopanku. Is it good, bro? 9. Ya, itu gede sedih. Apa gengs? Aku harus jujur gengs. Jujur. Oke guys, kita sekarang makan di Stick 21. Tapi bedanya ini Stick 21 yang elite. Yeps. Ih, mahal sih. Mahal sih kayaknya ya. Eh. Tempatnya bagus, lingkungannya. Dari gedungnya aja tuh dari luar kayak istana, cuy. Istana. Interiornya kayak ada King Arthur gitu. Arthur. Bukan Sama Arthur. Ada pancuran di tengah. Iya. Dan kita sekarang udah pesan ini premium stick, ribeye stick dengan tingkat kematangannya medium. Ya, kata mbaknya 10, tapi lu kasih 9,5 lah. gue 9,5, gue kasih 8,5. Untuk mashed potato gue kasih 7, Arthur kasih Mashed potato-nya 6,5. 6,5. Jadi ya, tapi overall aku suka banget steak 21, Yap. apalagi kalau misalkan not too pricey sih. Ya. Enggak Apa mahal sih itu juga? ya. 4.000 paling ya. Satu steak ya. It's not that bad. Ya. Biasanya kalau misalnya kita makan di tempat-tempat yang wagyu ya, apalagi ini tempatnya khusus untuk family gitu Yap. sih. Mhm. Dengan harga family menurutku worth it banget Iya kalau sih. kalian mau makan steak 21 guys. Cheers dulu. Cheers. Cheers, motherfucker. Cing. Empuk sih guys. Dagingnya tuh nyerap banget bumbunya. Ya, itu ada rasa thyme-nya kan, jadi kan wangi. Wangi kayak wangi. Apalagi dia pakai bumbu barbeque-nya, tadi disiram barbeque-nya enak banget. Bro, coba gabungin sama steak. Tuh, lihat dia gabungin steak sama mashed potato. Perfect tuh, coba. Perfecto. Creamy campur steak. Jadi, wah. Ini gua malah memasukkan Arthur ke dunia kita nih, geng. Kita review makanan bersama dia. Umami, right? Umami. Oh. Ya, solid lah. Gua kasih tetap 8,5 sih. Sama-sama. Untuk overall aku kasih bintang 4,5 karena orangnya baik banget, geng. Iya sih, ramah banget. Ramah banget. Gila. Pelayanannya bagus sih. Pelayan bagus. Jadi gua nggak ada ditegur. Biasanya kalau misalnya nggak video aja, buat short aja di rumah makan gua ditanya. Berarti mereka nggak mau publikasi, nggak ngerti gimana cara mempromosikannya. Jadi nilai dari keramahan itu mempengaruhi. Ngaruh banget sih. Gua kasih 4,5, Arthur tadi Sama, 4,5 juga. Jadi kami approve stick 21, Steak 21, endorse Ekan Usuk. endorse gue. Oke. Terima kasih udah follow. BTW fun fact, kalau misalkan ini screenshotnya, dia masih nge-follow gue dari 2 tahun lalu, masih nge-follow gue. Kayak thank you banget. Oh iya, masih Ya, nge-follow? masih nge-follow. Oh iya, anjir keren banget. Jadi Arthur selalu berada di YouTube berapa tahun sih lo? Yang pribadi, Yang pribadi. 4 bulan. No. Bro. 4 bulan. Kalau sampai keseluruhan So, total mau gombar 3 tahun. 3 tahun semuanya. Ya. Dan udah sampai berapa subscriber kalau kembar? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Dan TikToknya 9 juta. Dia buat baru lagi bro. Dia buat baru lagi. Restarting bro, restarting in life. Starting again. Oke, fun fact, orang yang pernah lu ketemu dan lu kayak nyebelin gitu pas waktu lu kayak pertama kali ketemu content creator atau kayak influencer atau artis, lu pernah ketemu gak sih? Oh pernah. Iya, ada yang nyebelin banget sih. Ini serius sih. Ya, ada yang nyebelin. Depannya E, terus belakangnya U. Cubit aja ya. Kalau nyebelin sih enggak lah, rata-rata ramah-ramah Ramah-ramah sih. semua. Iya. So far sih semua welcoming lah. Welcoming banget. Ya enggak banget, ya ada yang welcoming banget, ada yang enggak. Mungkin karena moodnya juga lagi nggak enak juga. Mood. Ya, mungkin mereka moodnya juga lagi kurang oke, lagi capek, kerja terus gitu kan. Jadi ya mungkin ada juga. Ada juga. Siapa? Waduh, masa di spill di sini. Udah di spill nggak? Spill aja deh. Jangan anjir. Parah, cari drama terus ini. Lu emang ada gitu. Kalau kita ngomong content creator terus selebriti gitu kan pasti kan mereka ada capeknya, ada beberapa yang pakai muka kan, makanya kan mungkin semuanya tuh keserap energinya, jadi mungkin kita bisa memahami lah. Lu tahu si Bungbung tau nggak? Tahu sih ngomongnya. Si Bungbung baik sama Nyinyikut, Nanakut. Nah, gua ketemu Nanakut juga. Nanakut baik juga. Baik juga ya. Jadi kayak ekosistemnya content creator food gitu. Oke ya. Oke sih, mereka baik sih. Yeah, well, good for you. Kalau lu kan beda ekosistem lah. Beda ekosistem. Tapi aku nggak pernah ketemu content creator prank sih, jarang. Ini serius. Ya paling Aidan Mirza pernah ketemu, tapi nggak yang collab gitu. Dan baik-baik aja mereka, baik semua kok. Cuma untuk ngomong ngobrol doang. Ya, ngobrol-ngobrol aja, santai. Baik sih mereka, humbling semua, humble. Humbling semua. Makanya gue selalu belajar karena gue cukup banget. Mereka tuh nggak apa-apa. Ini dibanding gue nih sebelah nih gila nih senpan. Aduh.
Enggak lah. Kita kan semua manusia yang berproses. Dari tadi gue dicebokin filosofi, bro. Semua ada naik turunnya kan. Di saat kita di sini bisa jadi turun juga kok. Benar, Pada benar. saat di sini kita pasti akan terus gitu. Jadi menurutku nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih lemah, nggak ada yang lebih cukup. Semuanya. Keep it humble aja kan. Ya, kita humble. Keep it humble aja. Kita semua ada di proses yang berbeda, di fase yang berbeda, di background yang berbeda. Jadi ya udah, semuanya sama aja menurutku. Tapi lu pernah depresi? Depresi, anxiety, stress mungkin pernah ya. Depresi sekarang ini aku depresi sih karena sebelahnya Eka Usup ya. Ya guys, gue membuatnya jadi depresi itu sudah dulu. Dan tadi tau nggak, gue gelitikin ya. Nah, kalau depresi mungkin nggak sampai level depresi mungkin ya stres banget, kesel, Stres banget, ya sedih banget. Kejadian itu dong, Ya salah satunya, ya itu paling gede sih, paling gila. paling gede ya. Itu yang ketampar banget sih, waktu ayam bergembar itu, ketampar banget. Lo emang pacaran udah berapa kali? Pacaran total cuma 2 kali seumur hidup. Ya sisanya ya kalian tahu sendiri lah. Oh. Anjir, parah banget anjir. Enggak lah, 2 kali doang lah. 2 kali. 2 kali doang. Jadi gue nanya Arthur, itu udah pacaran 4 tahun nggak sih? 4 tahun. Kok bisa ketemu, bisa kayak cocok gitu? Nah, pacaran mah yang penting nggak usah dipaksakan. Maksudnya ya udah chill aja. Kita nggak usah maksain, kita pengen cari gitu. Dia pasti akan datang sendiri kok. Dan yang cocok juga akan datang sendiri. Dan yang penting nggak usah, jangan sampai kita butuh orang lain. Mati lagi lampunya. Kayak ini memang persesi gitu nggak sih? Prosesi ya. Iya. Berapa menit sekali? Kayak Disneyland ya. Ya Disneyland, ini pernah jadi Disneyland guys. Disneyland tapi di siklus 1. Pesan Kan dessert tadi. Ini kan puding nggak sih? puding nggak sih? Puding ya? Tadi pesannya puding, vanilla. Include dengan wajib Kak. Maaf. Oh, include. Iya. Oh, include. Dua satu baik banget. Ternyata include guys. Lumayan dapat 1 es krim pistachio. Oke, pertanyaannya adalah, lu dengan Billy kenapa break? Kenapa putus? Ini beneran dikuliti ya sama Eka Usup ya? Jadi gini, kita memutuskan buat jalan kita masing-masing karena kita nggak mungkin selamanya bisa bersama. Pada akhirnya kita punya hidup kita masing-masing, makin kita dewasa, kita punya pacar kita masing-masing, kita punya rumah tangga kita masing-masing ya kan? Kan nggak semuanya sharing kan, apalagi pacar, masa pacar di sharing kan? Akhirnya ya kita mikir kita harus mulai coba konten masing-masing. Ya kita makin dewasa, nanti bakal menyentuh 30, 40, 50 tahun, 60 tahun, nggak mungkin bisa bersama terus kan. Dan meskipun kita satu darah lah, tapi dengan personal brand, persona 2 orang di content creating, menurutku susah untuk grow gitu. Kita misalnya lihat di luar negeri, Logan Paul sama Jake Paul saudara, punya konten masing-masing ya kan. Jadi kenapa enggak kita mendingan punya konten masing-masing dan kita antar collab daripada kita punya satu wadah aja untuk kita berkembang gitu. Emang lu nggak ada bad blood apa? Oh enggak ada. Aku sama Billy chill banget. Jadi Chill nggak banget. bertengkar Oh, walaupun. enggak. Serius. Oh, mau buat drama ini. Oke. Kita tonjok-tonjokan. Aku sama Billy tonjok-tonjokan. Karena ini. Enggak lah. Di rumah tuh UFC gitu. UFC. Bill. Enggak. Kita enggak ada bad blood sama sekali. Kita memang memutuskan ini secara dewasa dan persaudaraan kita tetap kuat lah. Kita tetap tinggal serumah, tetap jalan-jalan bareng, nonton bareng, semua aman. Serius nih nggak ada nih? Enggak ada satu titik pun tidak ada karena kita tengkar, enggak ada. Tapi Koko Kembar ya pada akhirnya kan itu jadi salah satu breakthrough kita kan. Kita nggak bisa menolak bahwa aku bisa sampai di level ini pun karena salah satunya karena Koko Kembar juga pasti. Kembar, Iya. pasti. Guys, untuk buat YouTube aja untuk apa itu kan pasti ada investasi ya. Ada, ya. Lu investasi waktu, Ya. ada money juga di Ya. situ. Ini kan salah satu choice yang menurut gua tuh besar ya untuk kayak lu bilang oke kita berdua udahan aja, udah oke stop. Itu gila. Nah, sampai dia bilang tadi dia baru aja bilang, "Geng, udah sampai sini aja" gitu kan. Itu teman-teman kayak berarti tuh mentok nggak bisa berkembang tuh kenapa? Gini, mentoknya ya salah satunya karena tadi kan, karena berdua kita akhirnya punya waktu sendiri kan nggak bisa bebas untuk konten. Ya. Oke. Kedua, menurutku content creating itu ada levelnya, awareness, ada di titik personal branding. Oke. Jadi menurutku Koko Kembar itu cuma bisa di level awareness saja. Oke. Karena kita berdua, kita susah meningkatkan personality kita masing-masing. Nah, gitu ya mikirnya. Bukannya berdua oke lah bisa berdua gabung kan. Personality kalian bisa dikeluarin juga. diolah. Nah, Sebenarnya bisa, cuman tapi karena konten-konten kita selama ini adalah challenge dan Iya, gue liat. pranks, akhirnya algoritma kita juga kesana semua kan. Which is menurutku challenge dan prank juga menurutku pribadi ya, itu Cepat ya agak cepat memang naiknya. Cuman menurutku pribadi itu bukan kita banget. Kita itu sukanya ya membahas sesuatu yang deep end. Kita lumayan geek kan orangnya. Dan ya kenapa enggak aku bikin mobil, Billy bikin motor. Menurutku mentoknya di sana. Jadi konten-konten yang aku buat itu sudah di titik dimana sudah ya agak susah dikembangin kemana-mana. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara gamblang ya, apakah Koko Kembar ini sestak itu? Nggak segitunya. Cuman gini, di hidup ini kan ada fase. Oke, di hidup ini kan ada fase. Ini di fase yang mentok menurut kita. Di saat kita fase mentok, ya menurutku ada caranya untuk kita bisa nge-build ulang lagi gitu. Dengan awareness yang sudah ada, kita telurkan aja konten kita masing-masing. Kan tetap orang bakal mengikuti gitu menurutku. It's not all about the followers, bro. It's not all about the followers. Oke. Soalnya followers pada akhirnya kan just a fugazi. Kalau katanya Matthew McConaughey. alright. Alright. Jadi menurutku ya udah, ya
menurutku dengan kita nge-build Koko Kembar, orang yang penting tahu aja. Kita build sesuatu yang baru lagi, orang juga pasti tetap akan mengikuti gitu. Beberapa persen pasti akan tetap tahu kita gitu. Jadi ya, why not? Jadi sekarang Koko Kembar channel Ya, well ada misalnya ada brand deal tetap ngerjain. tetap kerjain. Kadang-kadang ya. Jadi lu cuma buat video karena brand deal? Yap, lihat scroll aja video-videoku. Akhir-akhir ini brand deal semua selama 5-6 bulan. 3 bulan 4 bulan lagi. 3 bulan lagi. Not a single original content, bro. Gue lihat cuma prank lagi sih. Ya, prank. Ya, Prank ada prank lagi. challenge gitu. Challenge. Sama kadang sometimes storytelling. Tapi kan menurut gua, lu untuk naikin Koko Kembar lu banyak banget collab gua lihat. Ya, banyak. Lu banyak banget collab. Salah satunya yang Sebastian Teddy. Yap, Sebastian Teddy. Nah. Sekarang nggak masuk kontak-kontakan. Masih, kita sepupuan. We're actually a brother. What the hell? Baru tahu? Sepupu. Sepupu. Jadi kita sama-sama dari Surabaya. Mamaku punya kakak. Ya. Kakaknya punya anak, ya itu dia. Sepupu deket banget gitu. Satu keluarga YouTuber semua bro, tahu. Siapa lagi yang YouTuber di keluarga lu selain dia? Kayaknya itu doang sih, bertiga doang. Bertiga doang. Iya. Kan? Gila. Bertiga doang. Mamamu punya kakak, kakaknya punya anak. Ya itu Sebastian. Emang mamamu berapa bersaudara sih sama Bertiga. bapaknya? Bertiga ya? Mamaku paling muda, papanya Ian paling tua. Papanya Sebastian Teddy. Papanya Sebastian, Ian itu panggilan keluarga. Sebastian ya. Iya, jadi gue. Iya. Ya si Sebastian itu papanya paling tua. Paling tua. Dan mamaku itu paling muda di keluarga. Gitu. Terus ya udah, si punya anak sepupuan kita. Sepupuan. Ya, dan kita saling menginfluence lah. Kalau gue punya keluarga, gue pasti kayak, ayo dong siapa yang paling tinggi, siapa yang paling Oh. banyak, siapa yang paling ini. Gue paling bisa begini, gue paling bisa begitu. Mindset yang sangat bagus. Aku nggak sih, aku bukan di tahap itu sih. Bukan Tapi di tahap. sempat kayak gitu. Enggak juga sih. Kalau naik-naikan, menurutku followers, aku dari dulu nganggap followers itu nggak sepenting itu sebenarnya. Dari tadi dia BTW dia bilang Iya. gitu, kayak followers tuh nggak ada pentingnya, Iya. fugasi. It's just a fugasi. Kenapa serius? Kan lu 9 juta tuh kayak, lu pasti punya kayak ambisi kan pasti Ya. ya. Memang untuk awal-awal kita merintis, kita perlu lah mikirin followers, perlu mikirin duit ya kan. Iya. Hal yang kita tidak bisa kontrol sebenarnya. Duit itu menurut gua kalau kita tutup mata soal duit sih rada gimana ya. Pasti Iya. duit itu penting. Penting tapi jangan jadi target. Menurutku ya, kalau kalian pengen mindset kalian ada kayak instan, ya jangan kembangin ekonomi kalian dulu baru bisa kayak gitu. Mungkin kita cari makan dulu. Ayo boleh guys. Kita cari makan dulu guys. And let's go. Jadi kita bakal nangkapin udang. Lu takut udang kan? Lu Gua nggak makan. Makanan yang paling dia nggak suka itu udang guys. Iya. Kita sekarang bakal makan udang. Lihat kasihan, imut-imut mukanya. Lihat, imut-imut parah. Jadi lu itu nggak suka udang karena Kasihan. kasihan insek laut gitu. ya? Iya, insek laut kasihan. Dia tidak suka, harus kita buat dia suka makan. Oke, guys, langsung Oke. experience pertama ini. Kita mancing udang. Woi, woi, Anjir, dapat satu doang anjir. doang. Coba lagi. Woi, Push. dua doang. Woi. Kasihan anjir. Kasihan, Ci. Oke. Lagi. Menangkap udang bersama Arthur. Oh, ini nih, banyak. Lihat ya. Siap. Ini banyak ya, dapat banyak. Harus dapat banyak. Nah, lumayan ya. Mau coba, kan? Gua coba deh. Guys, siapa tahu lebih jago memancing cewek. Alright. Alright. Lihat. Kepiting mas. Dibawa ke listing. Silakan Mbak. Boleh sih. Ya silakan. Kasihan. Satu makanan yang mungkin bisa kita makan guys, apa ya? Ini menu yang di bawah. Rahang tuna. Betul. Ada saladnya. Mau. Gas. Gaskan. Oke, terima kasih. Padahal kenapa nggak? Apa? Ini Giant. Giant crab. Gila. Ini didatangin langsung dari Papua. Lihat, bandingin sama tangan. Ini kalau misalkan tangan gue situ untung nggak Mbak? Kalau sakit. Sakit. Tapi nggak sampai kebelah. Oh. Challenge buat Egan Nusuk ya. Challenge buat Egan Nusuk megang kepiting pertama kali. Ayo. Mbak, gue jadi takut Mbak. Aman kakak, karena itu diikat atasnya. Tilus. Tipet. Baik banget ya. Kasian dia. Mbak, aku disapit Mbak. Oke, terima kasih Mbak ya. Makasih Mbak. Oke geng, sekarang kita bakal coba masakan yang dibilang Mbaknya enak ya dari rekomendasi Mbaknya. Yap. Dan kita bakal cobain makanan yang paling tidak disukain Arthur itu udang. Kasian. Sorry, ini punyanya Next Carlos ya? Betul. Nah kan, punya Next Carlos. Kita nyasar sekarang menjadi review rumah makan Next Carlos. Bersama Ayo. Arthur. Ini Ntar judulnya apa ya judulnya? banyak banget ini. Apa ini? Bingung ntar. Bingung ntar. Wih, live ini ya pembakarannya. Ini udang kita, bukan? Cumi ya? Ini deh. Kayak udang. Udang ya? Udang. Ya. Oh, mbaknya nganterin? Iya nanti ya. Buset. Wih, baik banget banyak. Nah, ini pelayanan bintang 5 loh Mbak. Iya.
Loh, berarti ini apa namanya? Kayak seafood paling mewah ya di. Maksudnya memewahkan seafood ya. Iya, memewahkan customernya sih. Wih. Ini baru waiter, Bu. Ini waiter baru waiter sejati. Misi ya, Pak. Ini buka udah berapa lama, Mbak? Dari jam 10 sampai jam 10. 10 sampai jam 10 malam. 24 jam. Enggak, suruh saya 10 malam. 10 siang sampai malam. Gila. Seafood 24 jam, menarik. Lihat. So freaking mewah. Gengs, kita makan di Next Carlos ya. Ini baru buka berapa lama? Udah 1 bulan. 1 bulan. Baru. 1 bulan. Masih baru, Bro. Pantesan. Anjay mabar ya? Anjay mabar banget. Jadi ini bakal jadi sesi nge-review rumah makan Next Carlos ini. Iya, oke, ayo. Jadi kayak- Judulnya apa ini? Ntar? Judulnya banyak nih. Cerita bersama seluruh kesahnya Arthur Koko Kembar. Sekarang nge-review rumah makan Next Carlos bersama Koko Kembar. Berarti ada 3 konten ntar. Dan ini kayaknya all out banget. Oh, interiornya kan, lihat. Interiornya itu Sangat kayak Indonesia. Ada Hawaii-Hawaii-nya juga. Iya, kayak apa Nabire gitu kan. Timur, Indonesia Timur kan. Iya. Ya kan, Indonesia Timur kan juga kayak Hawaii gitu kan. Ada cultural indication ya. Makanya dia bilang tadi Papua gitu Mas. Ya, Papua. Ya, Papua. I mean untuk pembanding, ntar aku kan bakal keliling Indonesia, ntar ke timur kan. Timurnya Nah. lah, ya. Betul. Kalau Bang Next Carlos bisa makan bareng sama kami ya nanti next. Lu pernah cobain rahang? Rahangnya enggak? Cuma aja Enggak. ya. Tapi makanya bingung. Kayak bingung. Rasanya gimana ntar? Tadi mbaknya bilang, Kak, ini ada salah satu signature-nya di sini gitu. Kayak Iya. why not ya kan? Iya, why not? Why not? Kita Tapi rahang dimakan. rahang ya. How the freaking hell? Katanya dia nggak suka banget sama udang. Karena apa? Kasihan sama kayak apa insek. Kasian sama itu cuy, insek kan serangga. Jadi lu Iya. serangga, Iya, kayak serangga gitu, kayak kecoa gitu sih. udang kecoa bro. Kerang itu, kerang nggak sih? Kerang aman. Udah kayak kecoa. Yang dimakan sama paus itu apa? Plankton. Plankton itu kayak nyamuk kan ya? Planktonnya nyamuk. Ini kecoa. Masa enggak sih? Oke, itu filosofi yang sangat unik ya guys. Tapi ya kalau saya sih antara dia enak atau enggak, menurut saya udang enak gitu. Iya. Tapi dia Well, menganggap karena ini sebagai makhluk insek, jadi kayak mungkin pandangannya berbeda. Gitu. tapi kita harus cobain ini bumbunya sih. Kayaknya menarik. Setidaknya at least coba 1, coba 2, Iya sih. bisa kan? Iya sih, bisa. Satu lah boleh lah. 1. Gue paling nggak tahu cara makan udang gimana. Cara ngulpasnya gimana? Lu nggak tahu cara untuk ngupas udang. Nggak ngerti. Nggak ngerti lah. Ntar ajarin ya. Jadi nanti kita ngobrol dulu di campervan lu, boleh. Mungkin lu suatu yang buat lu happy atau berguna kali ya. Apa tuh? Kita lihat ya gengs, apakah dia suka atau enggak ya. Tapi mudah-mudahan suka. Oke? Mau ngasih sesuatu. Wah, ini. Mau sih. Ini family friendly, ini sensor terus ya. Oke. Sekarang kita udah ada di depan kita, ini namanya udang. Udang di balik batu. Udang dibalik batu. Mas, Apa ya? ini apa namanya? Itu udang paname cilik ya. Cilik. Kalau yang ini Tengah bakar Papua. Bakar Papua. bakar Papua. Pedas. Itu nggak pedas. Nggak pedas. Dia pedas yang ini. Nggak pedas. Terima kasih mas. Sangat jelas infonya. Mantap. Ada yang ulang tahun. Masa gue bilang Arthur juga ulang tahun loh. Ah, siapa? Kemarin di tempat lu buat gitu nggak? Ada beberapa. Bocil-bocil. Tapi lu buat adain gitu sama ulang tahun? Oh enggak. Enggak. Babanya inisiatif. Ada jangan lu surprisein. Wait, lu seneng banget. Oh, ada yang kayak gitu. Ada. Ngechat gua. Hah? Anaknya mau makan di sana ayam berkembar ulang tahun, tapi tolong datang juga kita. Ah. Ada anjir. Lu datang? Datang nggak kita? Lu bilang selamat ulang tahun. Iya, Surprise. iya. Lu surprisein. Akhirnya foto-foto gitu. Serius? Iya. Jadi lumayan heartwarming. Oh, iya. That's awesome sih itu. Wholesome ya. Oke, let's go. Sekarang udang. Gue pengen kayak makan bumbunya doang, nggak makan udangnya. Mau coba gitu dulu. Boleh, bos? Silakan. Let's go, let's gas. Dari bumbunya ya. Bumbunya. Cheers. Enak. Enak. Enak banget. Asamnya dapat, segernya dapat, telurnya juga dapat, ada telurnya. Ada telurnya. Kayak gurih. Harus coba sih, enak. Serius. Ayo coba gengs. Ini kalau Arthur suka berarti good ya. Ya. Sebagai orang yang tidak menyukai udang. Yeps. Ya, that's good. Kan? Kaya banget rasanya ya. Manis. Kayak apa? Umami. Umami banget. Iya. Manis-manis, creamy juga. Iya. Lu, Ini kalau daging kepiting kayaknya gue suka banget sih. Challenge-nya kan harus makan yang nggak ya, suka. challenge-nya dia, lu harus cobain gitu kan, Iya, iya, bukan iya. bumbunya. Jadi gimana nih mau coba telur nasi dulu? Oh, boleh. Telur nasi, tapi yang pertama lu cobain dagingnya udangnya. Oke, gas. Jangan lu ambil dulu. Oke, aku ambil pakai ini ya. Silakan. Gue nggak ngerti cara gimana. Ajarin ya. Ini tutorial memakan udang. Tutorial lu makan udang. Makan barang ikan busuk. Ayo. Ini serius lu nggak pernah makan udang? Gak pernah, kalau udangnya gini gak pernah. Aduh, dia nggak pernah makan udang, geng. Pertama kalinya Arthur makan udang, geng. Iya. Jadi ya, ini pertama lu ambil udangnya. Oke, ada sih ininya, sudah kebuka. Sama kulitnya juga. Ah, Untuk kalau gua gitu.
Lo harus bisa metal. Anjir. Metal. Sakirap. Sakirap. Gas. Oke, 1, 2, 3. Ini udang fresh langsung ditangkap tadi sama gua sama Arthur. Yap, oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Gas. Ya. Can we bro? Ekornya lu tarik. Sudah, kan? Oke, ya. Punya. Enak banget. You good bro? You good? Well, I'm not good, bro. Kenapa rasanya tuh gimana? Coba jelasin kayak Aneh. aneh. What the hell are you? Yo. Ya. Ini ada keras-kerasnya. Ya, yes. Ini memang harus raw. Oke. Dia Oke. mencoba cara primitifnya, cara yang paling naturalnya untuk makan udang. Oke. Oke. Sekarang kita mau coba untuk kupas ya. Mungkin lu nggak terlalu cocok karena ada kulit cangkangnya. Oke. Ya, tapi kalau biasanya orang-orang tuh kayak nggak peduli. Gua juga nggak peduli sih guys. Udah gas, ayo lanjut. Oke, kalau pakai kulit berapa tadi? 2. Ini dagingnya aja ya. Oke. Tapi bumbunya enak banget sih. Oh ini dagingnya aja. Gua kasih itu 8,7. Ya, oke. 8,7. Jadi lu lihat nih di kulit. Oh, dikulitin dulu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa lah. Oke. Ya gitu lah. Kita kuliti aja ya. Ini sumpah gua bersama orang yang nggak pernah makan udang. Iya, Cuk. Kalau udang tepung pernah, udang yang dipotong udang, yang ada dagingnya doang. Oke, yang dipotong. Kalau yang gini enggak. Oke, ini kepalanya juga kali itu. Oh, kepala juga dulu pas. Kepalanya juga. Oke, ekor. Hai guys. Oh, ini udah gini. Nah, daging dulu, udah daging semua kan. Oke. Cheers. Kita taruh bumbu Bumbu dulu. dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lebih bisa terima. 4%. 4 cuma naik 2. Gak suka teksturnya. Ini kan empuk ya yang gua rasain, empuk. Empuk sih, cuman ada bau-bau amisnya tuh kayak Amis. beda ya. Kalau peting suka aku. Ikan ada Suka amisnya banget. lebih. Iya, ikan suka banget sih. Kalau ikan suka banget malah. Kalau ini beda. Iya, kayak penyuka udang, sorry. Memang suka udang karena kan. Kalau aku memang nggak terlalu suka. Mindsetnya itu dibuat karena lu pernah trauma, pernah Nggak juga sih, kayak nggak tahu ya kenapa ya. nggak bisa dijelasin nih. Iya, kayak nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kayak memang nggak ada. Gitu aja udah kayak Tapi kalau terpaksa mungkin ya mau nggak mau. Kalau kelaparan gitu kan. kalau mau for nggak mau, survival ya. kalau misalkan lu di pulau nggak ada makanan lain Iya, gitu kalau- antara pilih yang mana. Gimana lagi? Nah ini kita bisa pakai sendok karena kita harus rocking gengs. Iya sih. Ini unik banget ya, rahang ikan tuna. Tahan ikan tuna. Kata orangnya ini pedas banget, Ya. jadi kita coba apakah sesuai ekspektasinya. Dan cara, what the hell? Oh, oke. Let's try this. Pertama kalinya kami dua Arthur makan rahang ikan tuna. Yap. Let's go. Baunya sih harum ya, asap-asap, ya kan? Iya. Yang enak ya, baunya. Enak-enak, baunya enak ya. Bumbunya pakai apa? Cheers. Cheers. Cheers, bro. Damn, that's good. Enak banget. Enak juga buat. Ini makanan orang Papua ya? Iya. Enak banget lagi. Sumpah serius. Yo, bumbu Papua. Yo, this is good. Gue pertama kali cobain yang kayak gini, gengs, jadi kayak it is worth it. Worth it. Nah. Enak. Approve, gue kasih ini 9. 9 sama. 9. Fair enough. Itu bagus. Mau cobain sayurnya. Ini kayaknya sayur asem ya. Sayur asem. Asam. Iya, Tur. Let's try. Cheers. Enak ya? Seger ya? Seger mbak kuahnya? Mbak, enak, Mbak. Bang Next Carlos, oh my god. Yo, nggak main-main ya. Enak sih. Aku yang ngabisin. Kalian kan? Nah. Kenyang sih. Kenyang banget. Tadi cuma makan steak. Serius? Serius saya. Takutnya nggak habis. Enak tapi. Kecil aja. Enak. Tadi tapi solid 9 sih, gue kasih 9. Iya, 9 sih. 9 juga. 9 sama. Enak. Suka ini ya, apa bumbu asapnya tuh ngasep banget. Kata-kata apa. Bumbu asapnya ngasep banget. Berarti keluar asapnya ya sih? Iya, keluar kayak Asap. rasa asap gitu ya. Oke, tempatnya aja udah bagus. Brand new banget sih. Iya. Itu essence kayu juga ya. Iya. Memang kayak Papua vibe ya. Cultural Papua. Cultural Papua. Jadi pengen keliling Papua ya ntar. Jadi lu harus next pergi ke Papua. Waduh. Lu cobain rahang ikan tuna. Iya sih. Tapi jujur, makanan Papua enak ya ternyata ya. Sayurnya Sayur kuahnya asam. juga enak. Kayak kuahnya. Seger. Kasih enak sih. Mantap. Oke, untuk keseluruhan menurut aku ini tempatnya bagus banget dan makanannya enak banget. Untuk aku rekomendasi ya kalau kalian kesini because ya good vibe gengs, good vibe. Gue kasih 4,7. Arthur? Aku 4,5. Kenapa 0,2 poin? Karena udang, nggak suka udang. Karena nggak suka udang jadi minus 0,2. Tapi bumbunya enak. That's good guys. Top of mind. Kita cabut dari sini guys. Thank you so much sudah ngajarin makan udang ya. Oke, kita bakal ada sesuatu untuk kamu. Oke, Serius. Apa itu? lihat aja. Sebenarnya empuk sih ya. Bukan? Empuk bro.
Jadi ini suaranya nggak ada dan langsung hilang. Intinya aku surprisein dia dengan hadiah supaya dia bisa camping dengan lancar. Walaupun agak sedikit absurd sih. Jadi gengs, tadi kita barusan kasih hadiah ke dia, walaupun yang nggak ada suara. Tapi ya, jadi dia dapat kanebo, dapat gelas, Banyak katanya. dapat Lampu juga, gelas juga. gelas, Gelasnya. not without my coffee dan gelas plastik. Thank you banget. Itu just Thank you so much. Gila, kamu aja kan. kita kalau misalkan collab sama Arthur, kalau nggak kasih hadiah sih aneh sih. Ya. Apa ya? Janganlah, janganlah. Pertama kali kita proper collab untuk buat video. Emang kamu udah pernah collab? Gua nggak pernah collab. Enggak sih sama yang super pulpen, tapi kalau yang ini kan interaksinya lebih lama gitu. Tapi ini collab ya. Literally collab kayak hampir seharian. Ini sumpah ini jam berapa? Jam 9 bro. Sebenarnya kita tunjukin sedikit ya. Look at that. Look at that bro. Walaupun bukan Hyundai. Tapi ini tetap bisa mendekati ya, Velfire. Ini serius nggak apa-apa, gua nggak dapat Hyundai. Kenapa lah? Emang lu berusaha kita ngapain? Gua serius, Susah. gua sampai research cari yang kayak gini nggak dapat. Ini semua itu suka mobil ya? Gua suka mobil. Jadi kalau misalkan gua ada waktu gitu, nanti tanya. Iya sih. Yang mengisi waktu kekosongan di tempat friend. Thank you so much man. Appreciate it a lot. It's little gift bro, little gift. Yes, inilah petualangan gua sama Arthur. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like juga kan. Iya. Dan follow gua di Instagram, follow Arthur juga. Mantap. Subscribe ke dia. Ya. Ini nama channelnya. Dan juga follow IG-nya juga. Dan ya, Subscribe, kita sub sampai 10 juta ya. Kita 10 juta. yes, kita berdua pokoknya dia 10 juta, gua juga 10 juta. Amin, guys. Amin. Amin. Oke, gengs, itu aja video kali ini. Thank you for watching. Alright. Itu berat. Itu berat.